Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Kita melanjutkan daripada materi-materi sebelumnya. Mari mahasiswa kita sama-sama simak video pembelajaran berikut ini. Pada materi kali ini, saya akan membahas mengenai aplikasi perangkat lunak. Aplikasi perangkat lunak, apa itu? Yaitu adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi itu adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket kadang disebut sebagai suatu paket atau suite aplikasi. Ya, contohnya adalah Microsoft Office dan OpenOffice. Yang menggabungkan suatu aplikasi pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket itu biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan, sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi. Seringkali mereka memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi satu sama lain, sehingga menguntungkan pengguna. Contohnya, suatu lembar kerja dapat dibenamkan dalam suatu dokumen pengolah kata walaupun dibuat pada aplikasi lembar kerja yang terpisah. Pengertian software aplikasi pengolah kata menurut modul Word Processing Kemendiknas 2018, perangkat lunak pengolah kata adalah program pengolah dokumen yang berisi teks dan gambar yang memiliki berbagai keistimewaan dan lebih profesional daripada program teks yang sudah ada. Nah, sebelumnya teks dapat dibuat pada sistem operasi berbasis teks seperti DOS. Untuk membuat teks memanfaatkan perintah copy con dengan sifat terbatas. Aplikasi pengolah kata di sistem operasi GUI seperti Windows juga tersedia seperti Notepad atau WordPad. Namun tuntutan saat ini terhadap software pengolah kata lebih kompleks. Lalu muncul software pengolah kata lebih kaya fitur seperti OpenOffice Writer, StarOffice Writer, Corel WordPerfect, juga Lotus Word Pro, dan Microsoft Word. Nah, perangkat lunak pengolah kata memiliki ciri khas, yaitu mampu mengolah karakter, kata, kalimat, membentuk paragraf, lalu sekumpulan paragraf dapat membentuk halaman. Nah, saat kumpulan halaman itu disimpan akan menjadi file atau dokumen. Kemampuan utamanya itu meliputi penulisan, pembentukan atau formatting, penambahan, penghapusan, penyimpanan, dan pencetakan. Ini ada contoh aplikasi pengolah kata. Yang satu ada Microsoft Word. Ini merupakan program pengolah kata yang paling banyak digunakan saat ini. Microsoft Word ini memiliki kemampuan yang bagus dalam membuat berbagai jenis dokumen, mulai dari buku, buku memo, surat juga bisa, lalu berbagai jenis dokumen-dokumen dan lainnya. Nah, juga Microsoft Word itu dapat digunakan dengan mudah, selain user friendly. Karena Microsoft Word dilengkapi dengan tampilan berupa grafis yang dilengkapi dengan tombol-tombol dan menu-menu yang membuat kita bekerja dengan sangat mudah. Yang kedua ada Lotus Word Pro. Ini merupakan aplikasi pengolahan kata yang dikeluarkan oleh IBM. Aplikasi ini dikeluarkan berbarengan dengan aplikasi Office lainnya yang dikenal dengan nama Lotus Smart Suite. Nah, kelebihan yang dimiliki oleh Lotus Word Pro ini adalah kemampuannya untuk mempertukarkan file-file dokumen dengan Microsoft Word. Lotus Word Pro juga dapat membuka file-file Microsoft Word aplikasi pengolahan kata lainnya.
WordPro dilengkapi dengan fasilitas helpful ya, menu finder yang membantu pengguna untuk menemukan seluruh perintah yang sesuai dengan perintah WordPerfect. Yang ketiga, WordPerfect ini ya, aplikasi pengolahan kata lainnya yaitu WordPerfect, yang merupakan aplikasi program yang dapat dijalankan di komputer dengan sistem operasi Windows. WordPerfect versi terakhir yaitu Perfect Office X3 yang dapat dijalankan pada sistem operasi Windows XP, Windows 2008, dan juga Windows 98. Namun terdapat kekurangan pada WordPerfect, yaitu Perfect Office 3 membutuhkan spesifikasi hardware yang cukup tinggi, yaitu prosesor Pentium 3 atau sederajat dengan memori 128 MB. WordPerfect Office X3 memiliki kemampuan untuk membaca file-file yang dikerjakan pada jenis aplikasi pengolahan kata lain, seperti pada aplikasi Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Selanjutnya mengenai perangkat lunak basis data, ini adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengolah struktur database atau basis data serta untuk mengakses data. Perangkat lunak basis data juga biasa disebut dengan sistem manajemen database. Secara umum, database sendiri adalah sekumpulan data yang tersimpan secara elektronik ya pada sistem komputer. Dan secara khusus, database adalah sekumpulan file atau dokumen pada sistem komputer yang saling terhubung. Dokumen-dokumen ini diatur sesuai kesamaan elemennya, sehingga data yang diinginkan dapat dicari dengan mudah. Ini ada keuntungan daripada kita menggunakan keuntungan daripada perangkat lunak basis data. Yang satu itu integrasi. Dengan perangkat lunak basis data, data tidak disimpan di dokumen yang berbeda. Istilahnya terintegrasi ya. Sehingga alamat kita hanya perlu dicatat satu kali dan semua kantor administrasi bisa mengakses informasi yang sama. Yang kedua, integritas data meningkat. Nah, integritas data berarti data itu akurat, konsisten, dan terbaru. Dalam perangkat lunak basis data, berkurangnya pengulangan data berarti meningkatkan kesempatan integritas data, karena semua perubahan hanya dilakukan di satu tempat. Selain itu, banyak perangkat lunak basis data menyediakan sistem cek bawaan yang membantu memastikan akurasi data yang dimasukkan. Ungkapan garbage in ya garbage out disingkat GIGO menunjukkan bahwa sebuah basis data dengan data yang tidak benar tidak akan menghasilkan informasi yang benar. Selanjutnya, keamanan data meningkat ya. Meskipun berbagai departemen bisa mengakses pakai data, namun akses ke informasi bisa dibatasi hanya untuk pengguna tertentu. Hanya dengan menggunakan password ya, maka informasi berkaitan dengan finansial, ya medis, juga nilai mahasiswa dalam basis data sebuah universitas tersedia hanya bagi mereka yang memiliki hak untuk mengetahuinya. Selanjutnya, kemudahan memelihara data. Perangkat lunak basis data menawarkan prosedur standar untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus rekaman. Juga untuk memvalidasi pemeriksaan untuk memastikan bahwa data yang tepat sudah dimasukkan dengan benar dan lengkap ke dalam masing-masing jenis field. Pelayanan backup data membantu memastikan tersedianya data jika terjadi kegagalan sistem komputer. Baik, untuk video pembelajaran kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.